Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hamabad. Hari ini kita akan belajar tentang nuzul Quran. Jadi turunnya Quran. Yang harus difahami, pembicaraan tentang nuzul Quran ini adalah mencakup dua dimensi kalau saya bilang ya. Dua fase. Fase pertama adalah fase sebelum Quran ini bersentuhan dengan Nabi dan para sahabat. Sebelum Quran ini bersentuhan dengan para sahabat atau pada konteks sosial saat itu begitu. Artinya itu adalah di konteks personal Rasul itu sendiri dengan Allah gitu. Jadi fase sebelum menjadi fase sosial, di konteks sebelum konteks gini aja. Jadi nuzul itu pada konteks personal dan konteks sosial. Di konteks personal yang saya maksud adalah ketika konteksnya Rasul dengan Allah secara pribadi. Kemudian konteks sosial itu adalah konteks di mana Rasul sudah ada 3 aktor di situ, ada Allah, ada Rasul, dan ada sahabat. Jadi sudah ada sosial di situ. Nah, ini namanya nuzul Quran. Jadi nuzul Quran itu tidak satu tipe, tidak satu level, tidak satu rupa, tidak satu wajah. Nah, di sini yang harus Anda amati betul dan Anda harus cermati betul. Sehingga kita ketika mendudukkan persoalan Quran itu akan menjadi lebih proporsional. Kita tidak akan menghilangkan sesuatu yang ada atau mengadakan sesuatu yang tidak ada. Karena menghilangkan sesuatu yang ada itu tidak adil. Ketika kita tidak adil, maka cara melihat kita ke Quran pun juga tidak akan proporsional. Atau mengadakan sesuatu yang tidak ada, itu juga tidak adil. Ketika tidak adil, maka kita akan mendudukkan Quran ini bukan pada tempatnya. Dan pada akhirnya kita akan mengatakan bahwasanya kita nggak perlu Quran atau Quran nggak perlu kita beginikan dan seterusnya. Jadi itu sumber masalah di kehidupan kita terhadap Quran. Oke. Jadi saya kira hal ini harus dicermati betul. Ya. Harus dicermati betul saya kira. Anda harus betul-betul cermat ketika membaca Quran. Apapun jenis pembacaan Anda. Nuzul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul, artinya turun. Jadi kenapa kok yang dipilih turun? Kalau turun kan berarti Quran turun sendiri gitu. Nazala Muhammad turun, jadi Muhammad turun sendiri. Kalau nazala Quran berarti Quran turun sendiri kan itu. Oke, ini nanti saya jelaskan di frasa akhir ini, di kalimat akhir dari paragraf ini. Jadi nuzul ini turun. Jadi Quran ini dari atas ke bawah. Apakah betul Allah di atas? Tidak usah dibahas itulah gitu ya. Tapi intinya kalimat di atas ini salah satu makna metaforisnya, makna kiasannya, makna majazinya itu adalah bahwasanya kebenaran itu selalu di atas. Kemuliaan itu selalu di atas. Gitu ya. Ini makna majazinya, makna metaforisnya, simbolisnya itu begitu. Sehingga kemudian kita harus memahami menjadi mulia itu harus naik, bukan menjadi mulia itu turun gitu. Itu sejak dari dulu begitu bahasa kita. Bahasa Indonesia begitu di semua bahasa saya kira itu. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Arab, di semua bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau misalkan nanti kebaikan itu turun di bawah gitu ya, itu tentu kita tidak punya semangat kan gitu. Kurmeduk kira-kira begitu kata orang Jawa. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Jadi nuzul Quran adalah turunnya kitab sucinya umat Islam. Kajian nuzul ini terkait dengan turunnya Quran. Saya katakan tadi, ini seluruh periodisasi, seluruh tahapan, seluruh
periode seluruh tahapan turun gitu, baik dalam konteks personal maupun konteks sosial. Kalau kita bagi dua itu, kalau kita bagi ya, ini istilah yang saya belum banyak menemukannya ya. Istilah yang ada di ulum kan biasanya itu adalah inzal atau tangzil. Kalau kita sepakat dengan pembedaan mayoritas ahli pengkaji Quran gitu ya. Oke, nanti diksi di Quran itu ada dua. Satu namanya inzal. Inzal itu kalau kita kaji secara bahasa Arab, inzal itu artinya sekaligus. Af'al itu fi'il mazid yang fungsinya adalah sekaligus. Tapi kalau tangzil itu berulang atau sedikit-sedikit. Maka bertahap artinya. Jadi Quran menggunakan dua diksi ini, dua kata ini. Jadi inzal dan tangzil. Inzal, tangzil. Gitu ya. Nah, inzal ini kalau yang saya pahami tadi di konteks personal. Sekali lagi ini dalam pemahaman jumhur ya. Jadi inzal itu dalam konteks personal Rasul. Sementara kalau tangzil itu di konteks sosial pewahyuan nuzulnya Quran ini. Ketika sudah ada tiga aktor sahabat namanya, salah satunya, itu dia bertahap. Tapi ketika dia sama Rasul dan sebagainya ya, konteks ini masuk di situ misalnya. Mungkin diksi yang saya pakai tidak tepat secara ilmiah begitu ya. Tapi untuk bagaimana saya menemukan deskripsi yang paling enak terhadap fenomena ini, bagaimana saya tidak mentunggalkan yang berbeda atau membedakan yang tunggal, itu memang agak sampai hari ini saya belum menemukan diksi yang paling bagus begitu. Tapi intinya perdebatan ini kemudian melahirkan kesimpulan bahwasanya daripada kita berdebat ini yang benar itu inzalul Quran atau tangzilul Quran, adalah pakai nuzul saja. Itu ulama milihnya begitu. Artinya Quran turun, bukan berarti Quran ini turun sendirian, enggak. Memang diturunkan. Apa turunnya sekaligus sama tidak sekaligus atau bertahap, itu urusan lain gitu. Nah, makanya kemudian diksi nuzul itu adalah diksi moderat, diksi tengah-tengah antara inzal dan tangzil. Kalau kita bilang inzalul Quran berarti difahami Quran itu turun sekaligus, padahal faktanya bertahap. Kalau tangzilul Quran maka ada fase di mana Quran menyebut dirinya juga anzala. Allah itu mengangzala gitu ya. Inzal itu. Nah, sederhananya adalah nuzulul Quran itu adalah mengkaji bagaimana prosesi nuzul atau turunnya Quran itu gitu ya. Nuzul Quran secara historis itu ada ruang dan waktu ya, karena kita sebut sejarah itu biasanya ada ruang dan waktu, hanya dapat difahami ketika sudah bersentuhan dengan Nabi dan sahabat. Jadi kalau belum ada aktor sahabat di situ ya kita nggak paham. Itu akan menjadi pengalaman personal Rasul. Jadi kalau pengalaman personal di kasus wahyu sudah saya bilang, sesuatu yang wahyu itu adalah sifatnya tersembunyi dan cepat. Nah, gitu ya. Nah, persentuhan dengan Nabi Muhammad dan para sahabat itu secara historis baru akan difahami di situ. Sedangkan fase sebelumnya karena dia bukan historis, bukan di dalam ruang dan waktu begitu ya, maka penjelasannya hanya basisnya riwayat. Jadi kalau ada riwayat, maka kemudian itu bisa kita anggap benar dan bisa kita anggap. Tapi kalau nggak ada riwayat ya sudah. Itu namanya fase sebelumnya. Artinya fase sebelum ada aktor sahabat ini. Nah, itu tumpuannya adalah riwayat. Dan riwayat itu sumber satu-satunya hanya ceritanya Rasul. Jadi seperti pengalaman spiritual seseorang itu diceritakan ke orang lain, ya benar salahnya ya tergantung yang menceritakan kan. Bukan tergantung pada bahwasanya orang lain mengalami begini, namanya sebuah pengalaman, experience seseorang itu kan berbeda-beda.
Nah, disinilah yang harus Anda pahami betul. Jadi ada sisi nuzul Quran itu yang tidak bisa kita ungkap pakai kajian sejarah. Yang tidak bisa kita kaji pakai kajian sejarah. Apa? Ketika aktor sahabat belum muncul. Nah, berarti kalau ini nggak pakai sejarah, berarti ini nggak kontekstual. Ya, silahkan Anda pahami begitu. Tapi istilah-istilah ini akan menjadi masalah ketika kemudian Anda betul aplikasikan pure ke secara murni terhadap kajian Quran. Karena memang secara fenomena, dasar riwayat dan sebagainya begitu. Kecuali Anda mengatakan bahwasanya Quran ini adalah satu sastra yang hanya berhenti pada Rasul, titik. Nah, kalau Anda bilang begitu ya sudah masalah. Jadi aktor selain Rasul itu nggak ada gitu ya. Mau malaikat, mau Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada. Ya, kalau Anda bilang begitu ya sudah selesai, tidak perlu dipersoalkan. Intinya saya ingin mengatakan begitu. Jadi ketika kita mau mengkaji nuzul Quran ini secara kajian-kajian antropologi, sosiologis dan seterusnya, itu akan berhenti ketika Quran ini sudah bersentuhan dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Dia tidak akan bisa menembus lebih dari itu. Good to Bayan. Itu nggak bisa. Nah, karena prosesi itu tidak tunggal, maka kemudian nanti ada yang bagaimana prosesi itu, apakah yang sebelumnya, jadi sebelum bersentuhan dengan sejarah, sebelum tadi ada sahabat, ini ada dua pendapat. Ya, sekali lagi ini basisnya ada yang riwayat, tidak ada yang basis riwayat semua. Karena satu-satunya riwayat yang pernah dikaji oleh Dr. Ibrahim Khalifah itu, saya tidak perlu jelaskan di sini karena tidak perlu terlalu detail ya. Itu nanti kelas S2 atau S3 lah itu kalau Anda kaji Al-Quran ini. Tapi kalau Anda tidak ngaji Al-Quran ya itu di lapis luar saja ya. Jadi prosesi nuzul sebelum bersentuhan dengan sejarah ini nanti ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah mengalami dua fase. Jadi fase inzal dan fase tangzil. Fase inzal itu dari Allah ke langit dunia. Ada yang mengatakan nanti lewat lauhul mahfud dulu. Jadi nanti akhirnya itu ada dua fase. Jadi fase ke lauhul mahfud baru kemudian ke langit dunia. Ada yang langsung ke langit dunia. Atau fase dari Allah ke lauhul mahfud nggak dihitung. Jadi lauhul mahfud ke langit dunia, ke Baitul Ma'mur gitu. Semuanya itu saya tidak menemukan riwayat pastinya di situ. Tapi itu menjadi pemahaman populer di kalangan ahli tafsir atau pengkaji tafsir. Jadi kalau itu menjadi sesuatu yang populer, yang diulang-ulang, persoalan riwayat ini bisa menjadi kita kesampingkan. Kenapa? Karena itu menjadi pemahaman yang berulang-ulang dan semua ahli tafsir begitu. Mayoritasnya begitu. Nah, kalau kita bisa jadi sesuatu yang populer itu kemudian hadisnya lemah. Kelemahan hadis bukan berarti itu nggak ada hadisnya. Ada hadisnya bisa jadi. Tapi jadi memang nggak ada hadisnya. Hadis lemah tidak menunjukkan bahwa kepopuleran itu kemudian tidak berfungsi begitu. Ya. Ada sesuatu yang sudah populer di kalangan di kalangan manusia itu kadang-kadang nggak butuh, apalagi sesuatu yang berulang, nggak perlu diseriusi lah gitu ya, dengan sanad tertentu. Gitu. Hal-hal yang memang baru itulah yang kadang kita butuh sanad sahih gitu. Ini dalam persoalan pengkajian hadis. Jadi nanti kita akan ada begini, ada yang sanad sahih tapi persoalannya nggak populer, ada yang sanad sahih persoalannya populer, ada yang sanadnya nggak sahih tapi masalahnya populer, ada yang sanadnya nggak sahih masalahnya juga nggak populer.
Ya kalau sanad sahih masalahnya populer, ini sepakat, ini kita sepakati begitu. Tapi kalau ada sanad sahih persoalannya nggak populer, nah ini cenderung kita sepakati. Nah sekarang persoalan sanadnya nggak sahih itu persoalan populer. Cenderungnya beberapa mengatakan yang dia sepakat pada harusnya sanad ini benar. Yang harusnya sanadnya ini benar gitu ya, tapi ini persoalannya sudah populer begitu. Itu bagi yang dia berpegang pada sanad, maka dia akan ya pokoknya harus sanadnya benar. Kalau nggak benar ya ini yang populer ini diubah. Nah kalau saya ini tengah-tengah ya. Jadi sesuatu yang populer ya kadang sanadnya menjadi lemah itu menjadi sesuatu yang biasa. Seperti juga sesuatu cerita yang sudah sering-sering kan tidak perlu kemudian kita kutipkan. Kita perlu tunjukkan dari mana. Dalam persoalan pengutipan, sesuatu statement, pernyataan yang general, yang umum gitu ya, itu nggak perlu kita cari kutipannya. Karena apa? Orang udah sama ngerti itu semua kan. Jadi sesuatu yang udah populer, kadang nggak perlu sanatnya mana, udah populer kan. Nah ini ketika pembahasan ini. Jadi selama ini saya tidak menemukan dalilnya mana, tapi ini sudah populer. Nah, oke. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi ketika inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di salat Qadar itu artinya itu fase inzal. Kalau kita mengatakan itu dua fase. Kemudian fase tanzil dari langit dunia hingga Nabi Muhammad SAW. Ini fase setelah dari yang disebut fase tanzil. Jadi ini berulang-ulang atau bertahap. Oke. Tapi ada dua yang berpendapat, yang kedua pendapat itu nggak ada fase tanzil, adanya cuma satu fase, tidak ada fase mengalami hanya fase tanzil saja, nggak ada fase inzal. Sejak dari Allah ke dunia ini fase tanzil. Nah ini yang saya kadang repot, itu repotnya apa, Quran ada inzal gitu ya. Nah inzalnya itu maksudnya apa? Ya bisa juga mereka memahami inzal itu ya artinya Allah nurunkan gitu aja. Oke. Kemudian memahami inna anzalnahu fi lailatul qadar, malam Lailatul Qadar itu menjadi awal tangzil, bukan sebagai fase satu Quran sekaligus. Nah ini dua pendapatnya. Jadi artinya prosesi turunnya aja ini berbeda pendapat. Tapi jangan Anda bilang bahwasanya sesuatu yang berbeda pendapat berarti nggak ada gitu loh ya. Ini kadang yang repot orang-orang belakangan kan begitu. Sesuatu yang berbeda pendapat itu berarti ini apa namanya relatif. Ya nggak mesti begitu. Sesuatu yang berbeda pendapat itu tidak mesti relatif. Karena memang dia berpotensi untuk beda pendapat gitu. Jangan dibilang kalau sesuatu yang beda pendapat itu relatif sehingga tidak perlu kita kaji secara serius gitu. Bahkan itu kadang nggak perlu kan. Ya nggak begitu. Ini yang harus hati-hati. Oke, prosesi tanzil Al-Quran berlangsung 22 tahun. Diawali dengan surat Iqra 1-5 hingga surat Baqarah 278-282. Ini ada ayat dain, ada ayat riba, ada ayat apa namanya satunya saya lupa. Jadi mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat riba dan ini dain, ayat dain yang panjang sampai itu Ikmaluddin atau apa gitu ya. Itmamuddin dan seterusnya saya lupa ya. Oke, Anda bisa buka nanti di sana ya. Jadi prosesi tanzil itu berlangsung 22 tahun. Lebih sedikit aslinya. Atau yang orang sering bulatkan menjadi 23 tahun. Oke. Artinya kalau Anda bilang tanzil itu artinya dia bertahap ya. Karena dia bertahap ya lama kan ya. Nah, ketika bertahap apa fungsinya? Ya, satu ini menyesuaikan dengan apa namanya hukum Allah. Jadi Allah itu menjadikan sesuatu itu bertahap, nggak tiba-tiba.
Maka kalau kita mau menghendaki sesuatu ya harus bertahap, nggak bisa tiba-tiba. Kalau Anda pengen tiba-tiba itu ya namanya Anda menyelisih hukum Allah, gitu aja. Ini salah satu hikmahnya ya. Jadi kalau kita mau menjadi dewasa ya dari anak kecil ya harus bertahap kan. Kemudian manfaat tanzil itu ada beberapa. Satu namanya tasbit fuad, menguatkan hati, menguatkan pikiran. Jadi menguatkan pemahaman kita terhadap apa yang diturunkan tadi. Kalau ilmu itu kita bayangkan air, kemudian otak kita atau hati kita itu kita bayangkan bejana, itu ya. Yang harusnya bejana ini semakin lama dengan ilmu itu semakin membesar. Kalau kemudian kapasitas bejana kita awalnya masih kecil, Anda gelontorkan, Anda curahkan air banyak, maka yang terjadi itu hanya akan nggak masuk ke dalam bejana itu, dan itu rugi. Tapi kalau sedikit maka naiklah kapasitas bejana itu, naik lagi. Kita bayangkan itu bejana karet ya, bejana karet itu kemudian Anda masukin air sedikit, maka dia akan membesar, semakin membesar dan semakin membesar begitu. Itulah gambaran tanzil. Jadi ketika Allah ngajari itu kok sedikit, ya itu untuk bagaimana kita ini menjadi besar. Tapi kalau tiba-tiba Anda ini diajari orang, tiba-tiba langsung semua diajari, itu ingin Anda jadi kecil. Karena Anda ketika berhadapan dengan orang itu semua ilmunya kok digelontorkan semua, diajarkan semua ke Anda akan mungkin hebat. Bagaimana saya sampai sana? Tapi kalau diajarkan dikit, itu Anda paham, oh saya harus begini, oh saya harus begini. Akhirnya Anda besar, nggak melihat besarnya orang lain saja. Nah, karakter ini yang ada di tanzil. Yang kedua, tanzil ini tantangan. Nah, kalau ini sekaligus orang melihatnya kan, wah hebat sekali, wah saya nggak mungkin ya. Tapi kalau kemudian turun satu ayat, coba kamu bikin yang sama dengan satu ayat ini, kan tantangannya kan menarik gitu ya. Jadi kalau Anda nantang itu sedikit aja, Anda punya ilmu satu ide, Anda tantang orang lain, itu kan orang lain jadi mikir. Tapi kalau kemudian satu buku, satu gepok begini, kemudian Anda tantangkan orang lain akan mikir. Jadi Anda punya 1 juta, Anda tantang orang, kamu harus dapat 1 juta sebulan, orang tertarik. Tapi kalau Anda perlihatkan 1 miliar, kamu berani nggak jadi 1 miliar sebulan? Udah, dia diem aja kan. Bikin 1 miliar, ya, bikin. Tapi udah, jadi 1 miliar, 1 juta, Anda akan tertarik. Gitu. Nah, itu manfaat tanzil. Kemudian taisirul hifdz wal faham. Jadi kalau sedikit itu gampang dihafal dan gampang difahami. Tapi kalau Anda banyak, tiba-tiba banyak, itu sulit menghafalnya. Kemudian munasabatus siyaqat dari menyesuaikan konteks sejarah. Jadi Quran ini tidak turun lepas dari konteks ya. Jadi jangan Anda pahami Quran ini pokoknya nggak perlu, pokoknya artinya ini. Maksudnya itu di tingkat ideal, enggak. Quran ini realistis ya. Turun di dunia real dan dia realistis. Kalau Quran ini nggak realistis, nggak mungkin applicable. Sehingga Quran ini memang tidak lahir dari konteks, tapi pemahaman Quran ini harus disesuaikan konteks. Kalau nggak ada konteksnya, Quran ini nggak realistis. Kalau nggak realistis, ya nggak applicable. Sekarang ya Anda nggak bisa melakukan lagi. Gitu. Maka itu munasabatus siyaqat tarikh. Kalau Anda paham sedikit itu sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau tiba-tiba banyak, itu akan menjadi satu bacaan ideal yang kita sendiri nggak paham gitu. Oke, lanjutnya isbat haqqiyatu wahyil Quran. Jadi menegaskan kebenaran wahyu Quran. Jadi benar ini wahyu. Nah. Oke, itu benar itu wahyu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini atau kesempatan kali ini. Silakan Anda cerna, Anda pelajari betul, kemudian silakan bertanya. Dan silakan teman-teman Anda merekap. Setelah mereka merekap, kemudian sampaikan ke saya.
biar saya bisa menjawabnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.